Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Adi. Iya. Gimana kabar nih? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Ini kita ini mau silaturahmi nih, Hai. jalan-jalan, Hai. sekaligus pendampingan mengenai ya progres kita selama 1 bulan terakhir menjadi salon guru penggerak. Alhamdulillah. Siap Pak Edi. Iya, siap ya. Iya. Kebetulan nih Pak Dias ini apa namanya? Suatu yang istimewa ya bagi kami. Betul. Selain salon guru penggerak Ya. dan sekaligus sebagai kepala sekolahnya di sini. Betul. Saya nanya dulu nih, Iya. dua-duanya dah, karena ini sekaligus. Pak Ilyas sebagai kepala sekolah dan sebagai salon guru penggerak ini kan benar-benar menjadi seorang pemimpin. Apa hal-hal atau yang sudah pernah dilakukan oleh Pak Ilyas selama 1 bulan terakhir ini, selama memahami modul 1 ya, LMS ini ya? Mungkin bisa diberikan gambaran sedikit saja ya. Terima kasih Pak Edi selaku pendamping praktek kami. Alhamdulillah memang di SD 17 ini saya dipercayakan sebagai kepala sekolah. Nah, terkait dengan guru penggerak, maka saya sangat bersyukur bahwa di saat saya sekarang dipercayakan sebagai kepala sekolah, tetapi justru kita bergabung di guru penggerak. Justru ini menjadi starting point bagi diri saya untuk kembali melihat ke bawah bahwa ternyata hal-hal yang belum kita ketahui itu sangat banyak. Hal-hal yang perlu kita dalami lagi itu sangat banyak, dan ini juga menjadi bekal buat saya pribadi. Nah, terkait dengan pelaksanaan apa yang kita perlu di guru penggerak di sekolah ini, alhamdulillah saya secara pribadi sangat memahami terkait dengan dari sejak modul pertama Pak ya, bagaimana kita berupaya memahami tentang siswa kita, terutama terkait dengan fitrah anak dan fitrah, bahwa di dalam pemahaman itu menurut daripada Ki Hajar Utara, anak itu punya kodrat, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Ini yang selama ini kita sendiri kadang kurang memahaminya, bahwa anak itu punya sisi yang ternyata kita nggak tahu ini dimensi yang lain terkait dengan kodrat begitu. Tetapi begitu kita mempelajari mulai dari sejak modul pertama, kita terperangah, oh ya, jangan-jangan saya sudah salah langkah, jangan-jangan saya sudah melaksanakan sesuatu tidak sesuai dengan kodrat anak. Nah, dari situ paling tidak menjadi bahan refleksi, ya, betul, refleksi buat diri saya sendiri terutama, dan juga buat teman-teman di sekolah. Kita sampaikan seperti itu, bahwa yuk kita berkaca dari apa yang disampaikan oleh beliau sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sudah sejauh mana sih, atau bahkan kita sudah mulai jauh dari sana. Artinya yuk kita kembali ke track kita, ya, kembali kepada nyawanya pendidikan Indonesia itu sebenarnya di sini. Ya, gitu. Kita selama ini memang hanya terbuai dengan beberapa model adaptif ya, beberapa sistem yang notabene agak bermuatan ke luar negerian sebenarnya, kan gitu. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat Ki Hajar Dewantara itu kan betul-betul tokoh pendidikan yang murni dari Indonesia, Orisinal. Dan pemikiran beliau itu betul-betul sesuai dengan karakteristik Indonesia, kan gitu. Jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur Pak Edi terkait dengan ini. Kita bisa bercermin banyak hal, mulai dari bagaimana kita memperlakukan anak, kemudian bagaimana kita membawa diri kita sebagai guru, termasuk juga dalam rangka kita melaksanakan program guru penggerak maupun juga metode pembelajaran. Terus ini yang berikutnya nih Pak Ilyas. Ya. Kan program ini sangat panjang, Iya betul. 6 bulan. Sebelumnya kan 9 bulan, tapi ya 6 bulan. Itu termasuk panjang juga kan. Ada nggak kekhawatiran dalam mengikuti program ini, ataupun harapannya terhadap programnya? Harapan dan kekhawatiran. Kalau terkait kekhawatiran, insya Allah tidak ada. Cuma Pak Edi kan gitu. Iya. Kita bicara kondisional, kadang ada hal yang kita terduga
berjalan. Iya, iya. Jelas dalam jangka waktu 6 bulan itu terkadang ada hal yang mendadak, ada hal yang mendesak yang sebelumnya karena kita tidak memprediksi itu bakal ada bakal terjadi kan gitu. Tetapi alhamdulillah selama ini seperti apapun keadaannya, saya berusaha untuk tetap melaksanakan kewajiban, baik itu tugas pokok di sekolah ini maupun juga di dalam kehidupan. Selama ini sih alhamdulillah tidak ada mengganggu sedikit pun agenda di sekolah. Meskipun juga terkadang, terutama di sekolah saya ini termasuk sekolah yang sudah punya. Pernah beberapa kali saya mengikuti kegiatan ini, kita harus ke bawah pohon mangga itu. Jadi saya bawa kursi ke sana dan gitu, biar dapat sinyal gitu. Karena kalau di ruangan ini nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Paling hal-hal teknis seperti itu yang menjadi kendala. Gitu. Tetapi kendala teknis apapun, alhamdulillah sudah bisa kita atasi kan gitu. Nah terkait harapan saya ini khusus untuk diri saya sendiri. Saya berharap bisa belajar banyak di dalam guru penggerak. Guru penggerak ini awalnya saya melihat hanya sebatas paling hanya sebatas formalitas kan. Tetapi ternyata betul-betul setelah saya lihat di dalamnya, ini adalah bentuk restorasi pendidikan Indonesia. Bagaimana pendidikan Indonesia ditata dari awal, ditata bahkan dari hal tataran paling bawah sekali. Nah inilah yang kemudian harapan saya semoga ini betul-betul menjadi motor penggerak untuk kita bisa mengubah kualitas pendidikan di Indonesia ini. Ini luar biasa. Saya sangat dua jempol untuk mantap. Ya, ini juga sama sih mungkin masalah kita pada dulu saya menganggap wah ini hanya pelatihan biasa gitu kan. Nah ini paling selesai pelatihan ini habis sudah tidak ada punya lagi. Tapi ternyata di dalam program guru penggerak ini ada filosofis KHD-nya itu yang bikin saya wah ini nggak pernah saya dapat nih ya. Betul. Sama tuturi handayani itu sekarang baru saya tahu maknanya gitu kan, hanya ditempel di depan sekolah, simbol-simbol. Tapi dengan guru penggerak ini saya mendapatkan ilmu bahwa sebenarnya oh ini ya yang dimaksud itu. Menjadi seorang manajer, menjadi seorang pemimpin tuh ini yang dilakukan ketika di belakang, di tengah dan di depan mereka harus bersikap adil di situ ya. Itu hal yang menurut saya sangat bagus. Itu baru modul satunya. Kemudian modul-modul berikutnya ada banyak surprise yang kita dapatkan yang berbeda dengan pelatihan yang lain. Memang capek. Iya betul capek ya. Sesuatu itu memang butuh proses ya Pak Ilyas ya. Betul. Nah, terus ini Pak Ilyas, bagaimana tanggapan teman-teman di sekolah selama Bapak sebagai kepala sekolah dan sekaligus sebagai guru juga di sini terhadap program ini selama dilakukan program apa tanggapan atau respon mereka? Alhamdulillah sejak keluar pengumuman gitu. Mata sudah sampaikan ke teman-teman, terutama ketika rapat koordinasi bulanan kan. Saya sampaikan ke teman-teman bahwa alhamdulillah sudah ada SK tentang berurusan seleksi CGP angkatan 6. Dalam artian saya secara personal sudah harus bersiap untuk mengikuti segala prosesnya. Nah terkait juga sesuatu yang ada di sekolah, akhirnya mantan melakukan koordinasi dengan teman-teman bahwa yuk kita bareng-bareng, kita bekerja sesuai tupoksi masing-masing, kita di manajemen manajerial, teman-teman di pelaksanaan belajar dan sebagainya, teman-teman yang bertugas tambahan baik itu sebagai bendahara dan sebagainya juga bekerja dengan seksama. Nah, alhamdulillah komunikasi itu berdampak positif. Jadi teman-teman sudah mengerti dan juga memahami bahwa ada juga di guru penggerak. Nah, tetapi prinsipnya adalah saya alhamdulillah bagaimanapun keadaannya saya harus berada di sekolah ini. Makanya tadi saya sampaikan tadi meskipun di sini susah sinyal, kalau sampai di kebunnya kita jalan, tapi kita tetap harus membersamai teman-teman di sini. Begitu juga dengan tugas-tugas yang lain karena seringkali juga kita harus naik turun ya dinas terkait hal-hal yang sifatnya fungsional gitu. Kita selalu berikan tugas pada koordinator. Kebetulan kita punya 2 pegawai negeri sipil
yang sering saya tunggu sebagai doa. Misalnya, Bu, saya hari ini ke dinas, saya percaya tadi terkait apa nanti tolong dilaporkan kepada saya. Alhamdulillah dengan demikian selama ini tidak terjadi kendala apa-apa. Termasuk ketika madhab kemarin beberapa waktu yang lalu harus juga di luar kota itu kita berikan tugas penunjukan sebagai pelaksanaan. Jadi intinya apapun sekolah tetap harus berjalan. Tugas pokok kewajiban kita adalah berjalan. Sekaligus juga kita tetap berproses di Bulgara dengan sebaik-baiknya. Begitu Pak. Iya, mungkin tidak banyak hal ya, karena saya tahu persis kemampuan dari Pak Ilyas, karena meskipun kita dulu tidak satu sekolah Pak Ilyas ya, tapi banyak cerita, banyak hal yang bisa saya lihat di Pak Ilyas. Demikian mungkin pendampingan kita pada kesempatan ini Pak Ilyas. Oh ya, lupa saya belum menyampaikan fokusnya. Jadi fokus pendampingan ini sebenarnya kita akan berkaca kembali pada Lokakarya kemarin, kan ada yang dibuat di LK itu, seperti itu dah. Nah, kita akan fokus beberapa pertanyaan tematik tadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah terdapat di LK yang sudah kita buat kemarin. Dan saya rasa program itu sudah sangat relevan dengan apa yang Pak Ilyas sampaikan tadi dengan yang sudah dikerjakan di LK itu. Jadi terima kasih banyak Pak Ilyas atas waktu yang diberikan kepada saya sebagai PP. Penyambutannya sangat luar biasa. Ya. Mungkin saya akhiri Pak Ilyas. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Pak Edi. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.